فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah padang pasir yang kering dan tandus, ada sebuah pohon kecil yang tidak begitu menarik perhatian. Duri-durinya tajam, ranting-rantingnya kaku, dan daunnya hanya sedikit. Namun bagi orang-orang yang mendalaminya, pohon ini menyimpan sebuah misteri besar yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Pohon itu dikenal sebagai Gharqad, pohon yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sebagai pelindung kaum Yahudi menjelang datangnya hari kiamat. Dahulu, hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah majelis. Beliau bersabda dengan penuh hikmah, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu akan berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon mereka.'" Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Hadis ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya pohon Gharqad itu? Mengapa ia disebut-sebut sebagai satu-satunya pohon yang tidak akan memihak kaum muslimin di akhir zaman? Pertanyaan ini terus menjadi teka-teki yang menggugah pikiran, bahkan hingga hari ini. Pohon Gharqad, atau dalam istilah botani dikenal sebagai Nitraria retusa, tumbuh di wilayah Timur Tengah. Pohon ini banyak ditemukan di daerah gurun Palestina, Yordania, Mesir, dan sekitarnya. Dikenal dengan ketahanannya terhadap panas dan kekeringan, pohon ini sering digunakan untuk menahan erosi tanah di daerah berbatu dan kering. Namun dalam konteks hadis Nabi, pohon Gharqad memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar pohon yang tahan hidup di padang pasir. Dalam tradisi Islam, Gharqad dilihat sebagai simbol perlindungan bagi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Ketika perang besar pecah antara kaum muslimin dan Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, banyak orang Yahudi akan mencari perlindungan di balik pohon, batu, dan benda-benda lain. Namun, hanya pohon Gharqad yang disebut tidak akan memberitahu keberadaan mereka. Di akhir zaman, menurut narasi hadis ini, akan terjadi sebuah pertempuran besar antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat itu, kaum muslimin akan melawan pasukan Yahudi dalam sebuah pertempuran yang disebut Malhamah Kubra atau perang besar. Perang ini tidak hanya sekadar konflik fisik, tetapi juga perang keyakinan dan kebenaran. Dalam pertempuran itu, bahkan benda mati seperti batu dan pohon akan membantu kaum muslimin dengan menunjukkan di mana musuh mereka bersembunyi. Namun, pohon Gharqad menjadi pengecualian. Banyak ulama menafsirkan bahwa pohon ini menjadi simbol perlindungan orang-orang yang tidak berpihak pada kebenaran. Yang menarik, di masa modern, beberapa orang mengaitkan hadis tentang pohon Gharqad ini dengan konflik yang terjadi di Palestina. Sebagian berpendapat bahwa Yahudi di Israel menanam pohon Gharqad dalam jumlah besar sebagai bentuk perlindungan. Meskipun klaim ini belum terbukti secara ilmiah, cerita ini tetap hidup di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu misteri yang terus diperdebatkan. Dalam Islam, hadis-hadis tentang akhir zaman seringkali mengandung pesan moral yang mendalam. Pohon Gharqad dalam pandangan banyak ulama bukan hanya sekadar pohon biasa,
tetapi juga melambangkan adanya pihak-pihak yang mendukung kebatilan di akhir zaman. Pohon ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu memihak kepada kebenaran, bahkan di tengah ujian yang berat sekalipun. Sebagaimana hadis tentang pohon gharqad ini mengingatkan kita, kiamat adalah sebuah kenyataan yang pasti akan datang. Setiap manusia harus bersiap dengan iman dan amal saleh agar tidak termasuk dalam golongan yang mencari perlindungan di balik pohon gharqad, tetapi justru menjadi bagian dari mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon gharqad menjadi topik yang sering dibahas dalam eskatologi Islam terkait dengan hadis Rasulullah tentang peristiwa menjelang kiamat. Dalam konteks ini, pohon gharqad dikaitkan dengan orang-orang Yahudi sebagai pelindung mereka ketika kaum muslimin memerangi mereka di akhir zaman. Berikut adalah penjelasan mengenai tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan pohon gharqad. Pertama, Rasulullah sebagai tokoh sentral. Di tengah perbincangan hangat di majelis Rasulullah, para sahabat selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam setiap perkataan Nabi Muhammad terselip hikmah yang tak terhingga, membimbing umat Islam kepada kebenaran. Suatu hari, di antara obrolan yang membahas tanda-tanda kiamat, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah kabar tentang peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Di saat itu, akan datang suatu masa di mana kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan hanya kabar tentang perang tersebut, melainkan tentang peran sebuah pohon kecil yang dikenal dengan nama gharqad. Dengan suara yang tegas, Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad, karena pohon itu adalah pohon mereka.'" Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Para sahabat mendengarkan dengan saksama. Sebagian dari mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa pohon kecil bernama gharqad disebut dalam sabda tersebut? Mengapa pohon ini menjadi pengecualian di antara batu dan pohon-pohon lain yang memihak kaum muslimin? Jawaban atas pertanyaan ini tidak langsung terungkap. Namun sabda Rasulullah memberikan gambaran bahwa pohon gharqad akan memainkan peran unik dalam peristiwa besar akhir zaman. Pohon gharqad dalam bahasa botani dikenal sebagai Nitraria retusa, adalah tumbuhan kecil berduri yang tumbuh di wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, Yordania, dan Mesir. Pohon ini terkenal dengan daya tahannya di medan yang keras, hidup di tanah berbatu, dan gurun yang tandus. Namun dalam hadis Nabi, gharqad tidak hanya disebut sebagai pohon biasa. Ia digambarkan sebagai pelindung bagi orang-orang Yahudi di akhir zaman, saat perang besar antara kebenaran dan kebatilan terjadi. Hadis tersebut menggambarkan pertempuran besar yang dikenal dengan istilah Malhamah Kubra, di mana kebenaran akan berhadapan langsung dengan kebatilan. Dalam peristiwa itu, kaum Yahudi digambarkan sebagai pihak yang melarikan diri dari kaum muslimin dan mencari perlindungan. Mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, uniknya, batu dan pohon-pohon lain tidak akan netral. Mereka akan memihak kaum muslimin, mengungkapkan keberadaan orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Satu-satunya pohon yang tidak melakukan hal itu adalah gharqad, karena ia adalah pohon mereka. Sebagai Rasul terakhir, Nabi Muhammad diberikan wahyu untuk menyampaikan kabar-kabar tentang masa depan, termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat.
Dalam berbagai sabda beliau, disebutkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, termasuk munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Hadis tentang pohon Gharqad adalah salah satu dari sekian banyak kabar yang beliau sampaikan sebagai peringatan dan panduan bagi umatnya. Namun ada hal yang lebih dalam dari sekadar kisah tentang perang besar atau pohon kecil bernama Gharqad. Sabda Rasulullah ini mengajarkan bahwa kebenaran dan kebatilan tidak dapat hidup berdampingan. Di akhir zaman, akan datang masa ketika semua makhluk, termasuk benda mati seperti batu dan pohon, akan memihak kepada kebenaran. Namun, pohon Gharqad menjadi simbol dari mereka yang memilih untuk berdiri di sisi kebatilan. Pada zaman Rasulullah, para sahabat mendengarkan sabda beliau dengan penuh perhatian, meskipun banyak hal yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka tahu bahwa setiap perkataan Nabi adalah kebenaran yang mutlak. Dengan berjalannya waktu, umat Islam di berbagai generasi mulai mencoba memahami makna hadis ini dalam konteks yang lebih luas. Dalam realitas dunia modern, beberapa orang menghubungkan pohon Gharqad dengan konflik yang terjadi di Palestina dan Timur Tengah. Konon, ada cerita yang mengatakan bahwa pohon Gharqad banyak ditanam di wilayah Israel untuk tujuan tertentu. Meskipun klaim ini sulit diverifikasi secara ilmiah, kisah ini tetap hidup dalam pikiran banyak orang sebagai pengingat akan sabda Nabi Muhammad. Namun, lebih dari itu, pohon Gharqad mengajarkan umat Islam untuk memahami bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Bahkan di tengah kekacauan dan ketidakpastian, mereka yang memihak kebenaran akan selalu mendapatkan perlindungan, sementara kebatilan, sekuat apapun ia mencoba bertahan, akan berakhir dalam kekalahan. Hadis tentang pohon Gharqad mengandung pesan mendalam yang hanya dapat dipahami dengan hati yang penuh keimanan. Rasulullah sebagai tokoh sentral dalam Islam tidak hanya menyampaikan kabar tentang akhir zaman, tetapi juga memberikan panduan moral bagi umatnya. Beliau mengajarkan bahwa di masa-masa sulit, hanya mereka yang teguh dalam keimanan yang akan selamat. Sebagaimana batu dan pohon memihak kepada kebenaran, umat Islam diajak untuk selalu berdiri di sisi yang benar, meskipun ujian dan rintangan datang bertubi-tubi. Dan sebagaimana pohon Gharqad menjadi simbol mereka yang memihak kepada kebatilan, umat Islam diingatkan untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman, kebohongan, dan pengkhianatan. Di akhir zaman, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Namun, sabda Rasulullah menjadi pengingat abadi bagi kita semua bahwa kebenaran akan selalu menang dan kebatilan akan selalu berakhir dalam kehancuran. Kedua, peristiwa perang akhir zaman. Di tengah ketenangan gurun yang sunyi, angin berbisik seolah menyampaikan rahasia yang telah tersimpan selama berabad-abad. Di sana, berdiri sebuah pohon kecil, berduri tajam, namun tampak tidak begitu istimewa. Pohon itu adalah Gharqad, sebuah pohon yang namanya disebut oleh Nabi Muhammad dalam hadis tentang peristiwa besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Pohon ini tidak hanya sekadar pohon biasa. Ia adalah bagian dari skenario akhir zaman yang penuh misteri, di mana kebenaran dan kebatilan akan beradu dalam perang besar yang mengguncang dunia. Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir diberi wahyu untuk menyampaikan kabar tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda yang beliau sampaikan adalah perang besar yang akan terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di akhir zaman. Dalam perang tersebut, tidak hanya manusia yang akan terlibat, tetapi alam semesta juga akan berbicara. Pohon-pohon, batu-batu, dan segala sesuatu di dunia
akan memihak kepada kebenaran, kecuali satu pohon, pohon Garkat. Dengan suara yang penuh hikmah, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, sehingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat, karena pohon itu adalah pohon mereka. Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Hadis ini mengandung gambaran yang luar biasa tentang peristiwa akhir zaman, sebuah perang besar yang dalam beberapa riwayat disebut Malhamah Kubra akan menjadi titik klimaks dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam perang ini, batu dan pohon akan menjadi saksi sekaligus peserta, membantu kaum muslimin untuk menemukan musuh mereka. Namun pohon Garkat disebut sebagai pengecualian, sebuah simbol dari perlindungan bagi kaum Yahudi. Pohon Garkat, atau dalam istilah botani dikenal sebagai Nitraria retusa, adalah tanaman berduri yang tumbuh di wilayah Timur Tengah. Ia sering ditemukan di gurun Palestina, Yordania, dan daerah berbatu lainnya. Bentuknya kecil, dengan ranting berduri tajam yang menjadikannya sulit didekati. Namun, dalam hadis Nabi, pohon ini tidak hanya disebut sebagai tanaman biasa, melainkan sebagai pelindung bagi kaum Yahudi di akhir zaman. Mengapa pohon ini disebut sebagai pelindung? Para ulama menafsirkan bahwa pohon Garkat melambangkan dukungan kebatilan terhadap mereka yang memusuhi kebenaran. Dalam perang besar tersebut, ketika kaum Yahudi mencoba melarikan diri dari kaum muslimin, mereka akan mencari perlindungan di balik pohon-pohon atau batu-batu. Namun pohon dan batu lainnya akan memihak kepada kaum muslimin, mengungkap keberadaan mereka. Hanya pohon Garkat yang tetap diam, memberikan tempat persembunyian kepada mereka. Malhamah Kubra atau perang besar di akhir zaman adalah peristiwa yang sering disebut dalam literatur eskatologi Islam. Perang ini tidak hanya menjadi pertarungan fisik, tetapi juga pertempuran antara iman dan kekufuran. Dalam riwayat-riwayat hadis dijelaskan bahwa perang ini akan melibatkan pasukan besar dari kaum muslimin yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Di sisi lain, pasukan Yahudi akan mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutu mereka, termasuk Dajjal, sosok pemimpin kebatilan yang muncul di akhir zaman. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan pada akhirnya, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan mengakhiri kekuasaannya. Dalam perang tersebut, pohon Garkat menjadi salah satu elemen yang unik. Ia berdiri di sisi kebatilan, melindungi orang-orang yang melarikan diri dari kebenaran. Perannya ini menjadi simbol dari pihak-pihak yang enggan berpihak kepada kebenaran, bahkan ketika seluruh alam semesta memihak kepada para pejuang kebenaran. Hadis tentang pohon Garkat sering dianggap lebih dari sekadar deskripsi literal. Pohon ini melambangkan dukungan terhadap kebatilan dan mereka yang menolak untuk memihak kebenaran, bahkan ketika kebenaran telah jelas di depan mata. Dalam konteks dunia modern, beberapa orang menghubungkan pohon Garkat dengan konflik yang terjadi di Palestina dan wilayah sekitarnya. Ada desas-desus bahwa pohon Garkat banyak ditanam di wilayah Israel sebagai simbol perlindungan. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya klaim ini, pohon Garkat tetap menjadi simbol yang mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memihak kepada kebenaran. Sebagaimana batu dan pohon-pohon lain akan memihak kaum muslimin di akhir zaman, manusia pun seharusnya memutuskan untuk berdiri di sisi kebenaran, bukan di sisi kebatilan. Hadis tentang pohon Garkat mengandung banyak pelajaran yang relevan bagi umat Islam di segala zaman. Perang akhir zaman yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik,
tetapi juga pertempuran spiritual yang menguji iman setiap individu. Pohon Garkat sebagai simbol perlindungan bagi kebatilan, mengajarkan umat Islam untuk waspada terhadap godaan dunia yang dapat menjauhkan mereka dari kebenaran. Peristiwa perang besar ini juga menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Bahkan benda mati seperti batu dan pohon akan memihak kepada kebenaran, menunjukkan bahwa keadilan adalah sifat yang melekat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, pohon Garkat mengajarkan bahwa masih ada mereka yang memilih untuk melindungi kebatilan, meskipun kebenaran telah nyata. Sebagai umat Islam, sabda Rasulullah tentang pohon Garkat dan perang akhir zaman seharusnya menjadi motivasi untuk terus memperkuat iman dan amal saleh. Hanya mereka yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu bertahan dalam ujian berat di akhir zaman. Kisah pohon Garkat adalah bagian dari narasi besar tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam setiap detailnya, terkandung pesan moral yang mendalam bagi umat manusia. Ketika hari kiamat semakin dekat dan perang besar antara kebenaran dan kebatilan semakin nyata, setiap manusia harus memilih di pihak mana mereka berdiri. Apakah mereka akan memihak kepada batu dan pohon-pohon yang mengungkap kebenaran? Ataukah mereka akan berlindung di balik pohon Garkat, menjadi bagian dari kebatilan yang pada akhirnya akan hancur? Ketiga, pohon Garkat dalam konteks Yahudi. Di tengah hamparan tanah gersang Timur Tengah, ada sebuah pohon yang tumbuh diam-diam. Daunnya kecil, rantingnya berduri, dan bentuknya tidak mencolok. Pohon itu adalah Garkat, tanaman yang mungkin tidak diperhatikan banyak orang jika dilihat sekilas. Namun, siapa sangka pohon ini ternyata menyimpan kisah besar yang dikaitkan dengan masa depan umat manusia, kisah tentang perang akhir zaman, perlindungan, dan simbol kebatilan. Dalam ajaran Islam, pohon Garkat disebut sebagai pohon pelindung bagi kaum Yahudi di hari-hari terakhir sebelum kiamat. Tetapi apa hubungan pohon ini dengan Yahudi? Mengapa ia disebut sebagai pohon mereka dalam sabda Nabi Muhammad? Kisahnya penuh misteri dan menarik untuk diselami lebih dalam. Kisah pohon Garkat berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tercatat dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat, karena pohon itu adalah pohon mereka.'" Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Hadis ini menggambarkan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu perang antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Dalam perang tersebut, batu-batu dan pohon-pohon akan memihak kaum muslimin, mengungkapkan tempat persembunyian kaum Yahudi yang lari dari pertempuran. Namun, ada satu pengecualian, pohon Garkat. Pohon ini tidak akan memberitahu keberadaan kaum Yahudi, seolah-olah menjadi pelindung mereka. Dalam konteks hadis tersebut, pohon Garkat disebut sebagai pohon mereka, yang secara eksplisit merujuk pada kaum Yahudi. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pohon ini begitu erat dikaitkan dengan Yahudi? Secara ilmiah, pohon Garkat dikenal dengan nama botani Nitraria retusa. Pohon ini tumbuh subur di daerah kering dan berbatu, seperti gurun di Palestina, Israel, Yordania, dan Mesir. Ia memiliki duri tajam dan akar yang kuat,
membuatnya mampu bertahan di kondisi yang sulit. Pohon ini sering digunakan untuk menghalangi erosi tanah atau sebagai tanaman pagar. Di wilayah-wilayah gurun, pohon garkat dianggap memiliki nilai praktis yang tinggi, terutama bagi masyarakat setempat, termasuk kaum Yahudi yang tinggal di daerah itu. Namun dalam konteks hadis, garkat memiliki makna yang jauh, melampaui sekadar fungsi ekologis. Pohon ini dianggap sebagai simbol perlindungan bagi kebatilan, khususnya dalam pertempuran besar di akhir zaman. Beberapa pengamat dan peneliti mencatat bahwa Yahudi di wilayah Israel modern konon telah menanam pohon garkat dalam jumlah besar. Hal ini seringkali dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan pohon ini sebagai pohon mereka. Namun klaim ini masih menjadi kontroversi dan sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Meski demikian, cerita ini terus hidup dalam pikiran banyak orang, menciptakan hubungan simbolis antara pohon garkat dan Yahudi dalam konteks akhir zaman. Meski hadis Islam menyebut pohon garkat sebagai pohon mereka, dalam tradisi Yahudi sendiri, tidak ada rujukan langsung yang menunjukkan hubungan khusus antara pohon garkat dan kepercayaan Yahudi. Namun dalam sejarah Yahudi, pohon seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam kitab Taurat, pohon digambarkan sebagai simbol kehidupan, perlindungan, dan kekuatan. Salah satu pohon yang terkenal dalam tradisi Yahudi adalah pohon zaitun, yang melambangkan perdamaian dan kelangsungan hidup. Namun, tidak ada catatan khusus tentang pohon garkat dalam teks-teks keagamaan Yahudi. Karena itu, hubungan antara pohon garkat dan kaum Yahudi lebih merupakan interpretasi yang berasal dari hadis Nabi Muhammad daripada dari tradisi Yahudi itu sendiri. Dalam konteks hadis Nabi, pohon garkat menjadi simbol dari pihak-pihak yang memihak kebatilan dan menolak kebenaran. Dalam perang besar akhir zaman atau Malhamah Kubra, kaum Yahudi digambarkan sebagai pihak yang melawan kaum muslimin dan mencoba melarikan diri dari kejaran mereka. Ketika mereka bersembunyi di balik batu atau pohon, batu dan pohon tersebut memihak kaum muslimin, mengungkapkan keberadaan mereka. Hanya pohon garkat yang tidak melakukannya. Beberapa ulama menafsirkan bahwa pohon garkat melambangkan perlindungan bagi kebatilan, baik secara fisik maupun simbolis. Ini menggambarkan bahwa di akhir zaman, tidak semua pihak akan memihak kepada kebenaran. Masih akan ada mereka yang memilih untuk mendukung kebatilan, meskipun kebenaran telah nyata di hadapan mereka. Meskipun kisah pohon garkat seringkali dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, pohon ini juga memiliki relevansi dalam realitas modern, terutama dalam konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Beberapa pihak mengaitkan penanaman pohon garkat di wilayah Israel dengan upaya perlindungan simbolis terhadap kebatilan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun, ada juga pandangan yang menekankan bahwa kisah pohon garkat lebih bersifat metaforis daripada literal. Pohon ini melambangkan keberpihakan kepada kebatilan, bukan sekadar tanaman fisik yang memiliki peran tertentu di akhir zaman. Dalam pandangan ini, perang besar yang disebut dalam hadis tidak hanya berbicara tentang konflik fisik, tetapi juga pertempuran spiritual antara iman dan kekufuran, antara kebenaran dan kebatilan. Kisah tentang pohon garkat dan hubungannya dengan Yahudi di akhir zaman memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Hadis ini mengingatkan bahwa di akhir zaman, semua makhluk akan memihak kepada kebenaran, kecuali mereka yang telah memilih untuk berdiri di sisi kebatilan. Pohon garkat menjadi simbol perlawanan terhadap kebenaran, mengajarkan umat Islam untuk selalu teguh memihak kepada kebenaran, meskipun rintangan dan godaan kebatilan terus datang. Selain itu, hadis ini juga menegaskan bahwa perang akhir zaman bukan sekadar pertempuran fisik,
tetapi juga pertempuran moral dan spiritual. Pohon Garkat mengingatkan kita bahwa bahkan dalam konflik yang besar, pilihan untuk memihak kebenaran atau kebatilan selalu ada, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Keempat, isu kontemporer dan interpretasi. Di sebuah sudut dunia yang dipenuhi dengan gejolak dan konflik, berdirilah sebuah pohon kecil yang tampak biasa saja. Ia adalah pohon Garkat, tanaman berduri yang sering tumbuh di tanah-tanah tandus dan berbatu di kawasan Timur Tengah. Namun, pohon ini tidak sekadar pohon biasa. Namanya telah disebut dalam hadis Nabi Muhammad, memberikan tempat istimewa baginya dalam narasi eskatologi Islam, khususnya tentang akhir zaman. Dalam sabda Nabi, pohon ini digambarkan sebagai pohon mereka, pelindung bagi kaum Yahudi dalam peristiwa besar menjelang hari kiamat. Tetapi, di zaman modern ini, kisah tentang pohon Garkat tidak hanya hidup dalam kitab-kitab hadis. Ia juga menjadi bahan pembicaraan yang sering dikaitkan dengan isu-isu kontemporer, seperti konflik geopolitik di Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina, dan hubungan antara simbolisme agama dengan kenyataan dunia saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana pohon kecil ini, yang tampak tidak signifikan, menjadi bagian dari narasi besar yang menyentuh umat manusia di era modern? Sebelum membahas kaitannya dengan isu kontemporer, penting untuk mengingat kembali bagaimana pohon Garkat disebut dalam hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu, Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu akan berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat, karena pohon itu adalah pohon mereka.'" Hadits riwayat Muslim, nomor 2922. Hadis ini menggambarkan sebuah peristiwa besar di akhir zaman, di mana terjadi perang antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Dalam narasi tersebut, alam semesta seolah memihak kepada kebenaran, dengan batu-batu dan pohon-pohon memberitahu keberadaan kaum Yahudi yang bersembunyi. Namun pohon Garkat menjadi pengecualian. Pohon ini tidak akan berbicara, melainkan diam dan melindungi mereka. Dalam realitas dunia modern, hadis ini seringkali dikaitkan dengan konflik yang berlangsung di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Sebagian orang menghubungkan pohon Garkat dengan keberadaan Israel, negara yang didirikan oleh kaum Yahudi pada tahun 1948. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa pemerintah Israel secara sengaja menanam pohon Garkat dalam jumlah besar di wilayah mereka. Hal ini dilakukan, konon, sebagai bentuk perlindungan simbolis terhadap peristiwa akhir zaman yang digambarkan dalam hadis. Narasi ini menjadi populer di kalangan masyarakat Muslim di berbagai negara, terutama di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Banyak yang percaya bahwa pohon Garkat menjadi simbol dari dukungan kebatilan, dan penanamannya secara luas di Israel dianggap sebagai bukti nyata dari hubungan pohon ini dengan kaum Yahudi. Namun, klaim ini sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Penanaman pohon Garkat di Israel mungkin lebih bersifat ekologis daripada religius. Pohon ini dikenal karena kemampuannya bertahan di lingkungan gurun, sehingga sering digunakan untuk mencegah erosi tanah di wilayah yang kering dan berbatu. Meski demikian, simbolisme pohon ini tetap kuat dalam pandangan umat Islam, menjadikannya lebih dari sekadar tanaman biasa. Di luar konteks fisiknya, pohon Garkat memiliki makna simbolis yang mendalam dalam narasi akhir zaman. Dalam hadis Nabi, pohon ini digambarkan sebagai satu-satunya elemen alam yang memihak kebatilan,
di saat seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memihak kepada kebenaran. Hal ini menjadikan pohon garkat simbol dari perlindungan terhadap kebatilan dan penolakan terhadap kebenaran. Dalam konteks dunia modern, simbolisme ini sering digunakan untuk menggambarkan pihak-pihak yang mendukung kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan. Misalnya, konflik di Palestina, di mana rakyat Palestina menghadapi penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia, seringkali dikaitkan dengan narasi tentang pohon garkat. Bagi banyak orang, pohon ini menjadi representasi dari sistem, ideologi, atau kelompok yang melindungi tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Di kalangan ulama, hadis tentang pohon garkat memiliki beragam tafsir. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini secara literal, bahwa pohon garkat adalah tanaman fisik yang benar-benar akan melindungi kaum Yahudi di akhir zaman. Dalam pandangan ini, pohon tersebut menjadi bagian nyata dari skenario perang besar yang disebut sebagai Malhamah Kubra atau perang besar antara kebenaran dan kebatilan. Namun ada juga ulama yang menafsirkan hadis ini secara metaforis. Mereka berpendapat bahwa pohon garkat bukan sekadar tanaman, melainkan simbol dari pihak-pihak yang mendukung kebatilan. Dalam perang besar di akhir zaman, pihak-pihak ini akan memberikan perlindungan kepada kebatilan, meskipun kebenaran telah jelas di hadapan mereka. Tafsir ini menekankan bahwa perang tersebut bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran spiritual dan moral antara kebenaran dan kebatilan. Kisah pohon garkat mengajarkan banyak pelajaran moral bagi umat Islam, terutama di era modern yang penuh dengan godaan dan ujian. Pohon ini mengingatkan bahwa dalam konflik antara kebenaran dan kebatilan, setiap individu dan kelompok harus memilih di sisi mana mereka berdiri. Apakah mereka akan memihak kepada kebenaran atau justru melindungi kebatilan seperti pohon garkat? Di dunia yang semakin kompleks ini, pohon garkat bisa menjadi representasi dari berbagai bentuk kebatilan, seperti ketidakadilan sosial, penindasan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kisah ini mengingatkan umat Islam untuk selalu berjuang di pihak kebenaran, meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang besar. Pohon garkat, meskipun kecil dan sederhana, memiliki makna yang begitu besar dalam narasi akhir zaman. Ia menjadi simbol perlindungan bagi kebatilan, sekaligus pengingat bagi umat Islam untuk selalu memihak kepada kebenaran. Dalam konteks isu-isu kontemporer, kisah pohon garkat menggugah kita untuk merenungkan posisi kita di dunia ini. Apakah kita berdiri bersama kebenaran atau justru memberikan perlindungan kepada kebatilan? Seiring dengan berjalannya waktu, misteri pohon garkat akan terus hidup dalam pikiran umat manusia, menjadi bagian dari peringatan tentang peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Hingga saat itu tiba, setiap manusia harus bersiap untuk membuat pilihan yang akan menentukan di pihak mana mereka berada ketika hari kebenaran tiba. Kelima, makna simbolis hadis. Di tengah dataran tandus yang dihantam angin gurun, berdirilah sebuah pohon kecil yang tampak tidak istimewa. Daunnya sedikit, rantingnya berduri tajam, dan batangnya keras melawan cuaca ekstrem. Pohon itu adalah garkat, salah satu tanaman yang tumbuh di wilayah Timur Tengah. Namun di balik penampilannya yang sederhana, pohon ini menyimpan kisah yang luar biasa. Dalam ajaran Islam, pohon garkat disebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad yang menggambarkan peristiwa besar di akhir zaman. Pohon ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga simbol dari sebuah pilihan moral, keberpihakan kepada kebenaran atau kebatilan. Seiring berjalannya waktu, hadis tentang pohon garkat tidak hanya dipahami secara literal,
tetapi juga menyentuh aspek simbolis yang lebih dalam. Apa sebenarnya makna dari pohon garkat dalam konteks hadis Nabi? Bagaimana pohon ini menjadi pengingat bagi manusia tentang pilihan mereka dalam menghadapi ujian besar di akhir zaman? Mari kita selami kisahnya dengan gaya bahasa narasi yang mendalam. Di sebuah majelis yang dipenuhi dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan. Dengan suara penuh hikmah, beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, sehingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia, kecuali pohon garkat, karena pohon itu adalah pohon mereka.'" Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Sabda ini menggambarkan sebuah peristiwa besar di akhir zaman. Pada masa itu akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Batu-batu dan pohon-pohon yang pada dasarnya adalah benda mati akan memihak kepada kaum muslimin, mengungkap keberadaan musuh mereka yang bersembunyi. Namun ada satu pohon yang tidak melakukan hal itu, pohon garkat. Ia diam dan tidak mengungkap apa-apa, melindungi orang-orang Yahudi yang bersembunyi di baliknya. Di permukaan, hadis ini tampaknya berbicara tentang peristiwa literal, sebuah pohon fisik bernama garkat yang akan melindungi kaum Yahudi di akhir zaman. Namun, para ulama dan cendekiawan Islam memahami bahwa hadis ini juga memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Pohon garkat tidak hanya sekadar pohon biasa, tetapi ia melambangkan pihak-pihak yang memilih untuk memihak kebatilan. Hadis ini menggambarkan bahwa di akhir zaman akan ada pembagian yang sangat jelas antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran diwakili oleh kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kebatilan diwakili oleh mereka yang melawan kebenaran, termasuk kaum Yahudi yang disebut dalam hadis. Dalam situasi ini, seluruh alam semesta, batu, pohon, dan makhluk lainnya akan tunduk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan memihak kepada kebenaran. Tetapi pohon garkat yang digambarkan sebagai pohon mereka berdiri di sisi kebatilan, memberikan perlindungan kepada mereka yang melawan kebenaran. Makna simbolis ini mengajarkan bahwa tidak semua makhluk akan memihak kepada kebenaran, meskipun kebenaran itu sudah sangat jelas. Pohon garkat melambangkan adanya pihak-pihak yang tetap memilih kebatilan, meskipun tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala telah nyata di depan mata. Hadis tentang pohon garkat memberikan pesan moral yang sangat kuat. Di akhir zaman, setiap manusia akan dihadapkan pada pilihan besar antara memihak kebenaran atau kebatilan. Dalam perang besar yang disebut sebagai Malhamah Kubra ini, bukan hanya manusia yang mengambil posisi, tetapi juga alam semesta. Batu-batu dan pohon-pohon akan membantu kaum muslimin, menunjukkan bahwa kebenaran adalah fitrah alam. Namun, pohon garkat adalah pengecualian. Ia memilih untuk tetap diam, memihak kebatilan. Pesan ini relevan tidak hanya untuk peristiwa akhir zaman, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Dalam setiap aspek kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan moral. Apakah mereka akan memihak kepada kebenaran dan keadilan, atau malah melindungi kebatilan dan ketidakadilan? Pohon garkat mengajarkan bahwa kebatilan akan selalu mencari perlindungan, tetapi pada akhirnya hanya kebenaran yang akan menang. Dalam dunia modern yang penuh dengan konflik dan ketidakadilan, simbolisme pohon garkat menjadi semakin relevan. Pohon ini dapat dilihat sebagai representasi dari sistem, individu, atau kelompok yang melindungi kezaliman dan menolak untuk memihak kepada kebenaran. Contohnya, dalam konflik di Palestina, pohon garkat seringkali dikaitkan dengan Israel. Beberapa orang percaya
bahwa pohon ini sengaja ditanam di wilayah tersebut sebagai bentuk perlindungan simbolis bagi kaum Yahudi. Meskipun klaim ini sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, narasi ini mencerminkan bagaimana pohon garkat menjadi lambang bagi mereka yang memilih untuk mendukung kebatilan. Namun makna simbolis pohon garkat melampaui konteks geopolitik. Ia juga berbicara tentang perjuangan moral yang dihadapi setiap individu. Di dunia yang penuh dengan godaan dan tekanan, banyak orang terjebak dalam situasi di mana mereka harus memilih antara kebenaran dan kebatilan. Dalam konteks ini, pohon garkat bisa menjadi representasi dari bisikan-bisikan duniawi yang menggoda manusia untuk melindungi kebatilan, meskipun hati kecil mereka tahu apa yang benar. Hadis tentang pohon garkat memberikan beberapa pelajaran penting bagi umat Islam. Pertama, ia mengingatkan bahwa kebenaran akan selalu menang, bahkan di tengah tekanan yang paling berat sekalipun. Alam semesta sendiri akan memihak kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa kebenaran adalah bagian dari fitrah penciptaan. Kedua, hadis ini mengajarkan pentingnya keberanian moral. Pohon garkat menjadi simbol dari mereka yang memilih untuk diam dan melindungi kebatilan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berdiri di pihak kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau berbahaya. Ketiga, hadis ini mengingatkan bahwa akhir zaman adalah ujian besar bagi umat manusia. Dalam ujian ini, setiap individu akan dihadapkan pada pilihan yang menentukan nasib mereka di akhirat. Hadis ini mendorong kita untuk memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut. Pohon garkat, meskipun kecil dan sederhana, memiliki makna yang besar dalam narasi akhir zaman. Ia bukan hanya sekadar pohon, tetapi juga simbol dari pilihan moral yang harus diambil oleh setiap manusia. Dalam perang besar antara kebenaran dan kebatilan, pohon ini berdiri di sisi kebatilan, memberikan perlindungan kepada mereka yang menolak kebenaran. Namun, pelajaran dari hadis ini jauh melampaui konteks fisiknya. Pohon garkat mengingatkan kita untuk selalu memihak kepada kebenaran, bahkan di tengah godaan dan tekanan. Ia menjadi pengingat bahwa kebatilan, meskipun terlihat kuat, pada akhirnya akan hancur, dan hanya mereka yang berdiri di sisi kebenaran yang akan mendapatkan kemenangan sejati. Di akhir zaman, ketika segala sesuatu menjadi jelas, setiap manusia akan diminta untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Pertanyaannya adalah, akankah kita berdiri bersama kebenaran atau memilih untuk diam seperti pohon garkat? Pilihan ada di tangan kita. Hadis ini menjadi salah satu pengingat bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan keimanan dan ketakwaan, karena hanya dengan itulah umat Islam dapat menghadapi ujian besar di akhir zaman.